Pemungut berikutnya adalah, instansi pemerintah ya, sebagai pemungut PPh pasal 22. Nah, kita lihat ya, ketentuan mengenai pemungutan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 PMK 03 2019. Nah, yang dimaksud instansi pemerintah itu ada 3 kelompok, yaitu instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Apa saja mereka itu, definisinya apa? Nah, itu ada di bawah sini. Panjang ya, Anda bisa membacanya sendiri. Nah, yang jadi, key-nya adalah untuk instansi pemerintah pusat, nah berarti dia adalah pengguna APBN, ya. Mereka adalah satker pada kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural, ya, itu masuk dalam kelompok instansi pemerintah pusat pengguna APBN. Instansi pemerintah daerah adalah SKPD provinsi dan kabupaten kota pengguna APBD. Sedangkan untuk instansi pemerintah desa itu adalah penyelenggara pemerintahan desa pengguna APBDes. Jadi di sini pengguna APBN, di sini pengguna APBD, dan di sini adalah pengguna APBDes. Gitu ya, mereka semua adalah instansi pemerintah yang melakukan belanja barang atau jasa menggunakan dana dari APBN, APBD, dan APBDes. Untuk setiap pengeluaran tersebut, mereka punya kewajiban sebagai pemungut atau pemotong pajak. Ya, nah ini yang kita bicarakan adalah khusus kaitannya dengan PPh pasal 22. Nah, untuk pemungutan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah yang jadi objek itu apa? Pembayaran atas pembelian barang. Jadi setiap dia melakukan pembayaran, ya, setiap dia melakukan pembayaran atas pembelian barang harus dipungut PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Tapi ada yang dikecualikan, ya. Jadi prinsipnya barang apapun yang dibeli maka akan dipungut PPh pasal 22. Tapi kalau mereka beli ini atau jumlahnya tidak melebihi ini tidak dipungut, ya. Perkecualiannya apa? Yang pertama adalah pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta, tidak termasuk PPN. Jadi kalau dia beli barang harganya 2 juta, tidak termasuk PPN, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 2 juta, itu tidak dipungut PPh pasal 22. Misalnya dia beli barang harganya berapa? 2.200.000, termasuk PPN, include PPN. Maka Anda cari dulu kan, exclude PPN-nya berapa? Oh, exclude PPN-nya 2 juta karena PPN-nya adalah 200. Ya, 200.000 misalnya ya. Oke, dia bayarnya 2.200.000 misalnya. Nah, untuk yang seperti ini nanti 2 juta karena dia bayarnya 2 juta, ya, karena dia bayarnya 2 juta, maka ini belum melebihi angka ini. Maka untuk pembayaran ini tidak ada PPh 22, tidak ada, tidak dipungut PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah tadi. Nah, terus maksudnya apa yang ini? Pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi nilai sebenarnya lebih dari 2 juta. Tersebutlah transaksi misalnya dia beli satu paket mini tower PC, personal komputer dengan spek mini tower, ya. Nah, itu kan kalau mini tower itu kan ada monitor gitu ya, terus ada keyboard gitu ya, kemudian ada CPU. Nah ini satu paket nih misalnya harganya adalah 6 juta satu paket. Tapi kalau dipecah-pecah itu harganya misalnya ini CPU-nya 3 juta, keyboardnya misalnya 500.000 gitu ya, monitornya misalnya 2,5 juta gitu ya. Nah, nanti kalau kayak gini, itu yang akan dipungut kan yang monitor sama CPU saja, keyboardnya enggak gitu ya, karena keyboardnya enggak melebihi 2 juta. Padahal sebenarnya ini adalah satu paket yang harusnya dipakai angka ya satu paket 6 juta itu. Gitu ya. Maka ketika 6 juta ya langsung PPh 22-nya lebih PPh 22-nya langsung kena 1,5%. Kalau dipecah-pecah kayak gini ada kemungkinan ada yang tidak kena PPh pasal 22. Nah, bagaimana kita mendeteksi itu dipecah-pecah atau tidak gitu ya. Nah, ini biasanya teman-teman ngelihat ini barangnya apa, yang dijual belikan apa gitu ya, apakah dia satu kesatuan atau enggak
gitu ya, bisa dipisahkan atau tidak, bisa berfungsi ketika terpisah atau tidak. Kemudian Anda lihat juga tanggalnya. Tanggal kwitansinya apakah sama atau tidak dari penjual yang sama atau berbeda. Gitu ya. Karena kalau di dalam bagian yang sama itu biasanya ya satu paket beli barang. Ya, biasanya beli barangnya akan satu paket. Jadi sebenarnya satu gunggungan, satu objek gitu ya. Nah, kalau dia dipecah ya berarti ada banyak, ada macam-macam gitu ya. Kwitansinya pisah-pisah. Biasanya sih pemerintah daerah sama instansi pemerintah menggunakan dasar kwitansi atau bukti bayar itu untuk menunjukkan dia nanti pembayarannya satu transaksi itu dalam satu kwitansi. Ya. Kemudian yang kedua yang tidak dipungut adalah pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Jadi akan ada peraturan sendiri mengenai penggunaan kartu kredit pemerintah, berapa batas yang bisa dipakai dan macam-macam. Nah, untuk pembayaran menggunakan ini ya kita tidak memungut PPh pasal 22. Oke, sesuai dengan ketentuannya ya. Kemudian juga tidak dipungut atas pembayaran untuk pembelian barang berupa BBM, BBG, pelumas, benda-benda pos atau pemakaian air dan listrik. Jadi kalau ada satu sekolah dia membayar untuk tagihan air dan listrik ya, dia beli token misalnya untuk sekolahnya macam-macam, belinya di atas 2 juta maka tidak dipungut PPh pasal 22. Atau ketika dia membeli bahan bakar, nah, ini juga tidak dipungut PPh pasal 22. Beli benda pos itu juga tidak dipungut PPh pasal 22. Nah, kemudian berikutnya adalah pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Untuk ketentuan ini Anda tidak melihat besarannya. Sepanjang dana itu digunakan sepanjang dana yang digunakan adalah sumbernya dari BOS ya, bantuan operasional sekolah, maka tidak ada pemungutan PPh pasal 22. Nah, kita lihat dana BOS itu biasanya ada di mana. Dana BOS itu diterima oleh sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, kemudian sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta, dan juga SMA, baik negeri maupun swasta. Dia sudah punya pos sendiri, dana BOS itu dipakai untuk apa-apa, itu ada sendiri. Gitu ya. Nah, untuk semua belanja menggunakan dana ini tidak ada pemungutan PPh pasal 22 besarnya berapapun ya. Jadi tidak tergantung pada besarnya belanja, tapi dilihat dari sumber dananya. Kalau dia dana BOS maka tidak ada PPh pasal 22. Kemudian berikutnya adalah pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras. Ini juga tidak dipungut oleh PPh pasal 22. Tidak dipungut PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah. Kemudian pembayaran kepada wajib pajak yang dikenai PPh menggunakan ketentuan PP 23 kalau dia punya surat keterangan sebagai wajib pajak yang menggunakan PP 23. Maksudnya apa? Ketika instansi pemerintah A kemudian dia membeli barang dari Tuan A. Tuan A ini adalah WPPP 23 ya, WPPP 23. Nanti dia akan dikenai PPh menggunakan ketentuan PPh pasal 2 PPh pasal 4 ayat 2 ya, ketentuan di PP 23, 0,5% dari bruto dan ini sifatnya final. Nah, kalau dia punya suket maka nanti yang dilakukan adalah memotong PPh final 0,5%. Tidak memungut PPh pasal 22. Ya, tidak memungut PPh pasal 22 tapi memotong PPh final. Gitu ya. Nah, jadi maksudnya apakah berarti tidak dipotong atau pungut pajak kalau bertransaksi dengan WPPP 23? Dipotong, tapi bukan dipungut 22. Ya, jadi itu adalah pembayaran atas pembelian barang tapi enggak jadi objek 22. Kenapa? Karena WP-nya WP final. Maka nanti yang dilakukan adalah memotong menggunakan tarif final 0,5%. Kenapa begitu? Karena seperti ketentuan yang berlaku juga di pasal-pasal yang lain yang sifatnya final itu mengalahkan semifinal. Gitu ya. Jadi karena ini kenanya final ya final. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah perkecualiannya tidak dipungut bagi wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas PPh pasal 22. Nah, surat keterangan bebas ini dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak terdaftar. Kok bisa ada SKB PPh 22 gitu ya. Nah, contohnya adalah misalnya sekarang di
kondisi yang serba tidak menentu ya. Omset perusahaan rata-rata turun. Ya, omset perusahaan rata-rata turun. Maka ada kemungkinan dia itu tidak seprofitable tahun-tahun lalu besaran labanya. Padahal kan dia punya angsuran PPh pasal 25 juga ya setiap bulan kan. Bagaimana menghitung angsuran PPh pasal 25? Nah, Anda udah tahu ya bagaimana ngitungnya. Jadi Anda akan melihat omset yang lalu kan, asumsinya kan sama gitu ya, PPh terutangnya berapa dibagi 12. Padahal mungkin kondisinya saat ini menurun gitu ya, kondisi saat menurun. Sementara dia tetap bayar PPh pasal 25 untuk setiap masa. Nah, kalau dia tetap bayar PPh pasal 25 dan nanti dia juga dipungut PPh pasal 22, maka ada resiko di akhir perhitungannya, di akhir tahun pajak ketika dihitung dia akan lebih bayar. Padahal dia udah tahu itu dari sekarang gitu ya, nggak mungkin nih hitung-hitungannya dia gitu ya, nggak mungkin nih gua bisa setinggi ini. Dia udah punya kalkulasi kan, biaya dia tahu, berapa pemungutan, berapa pajak yang dia store sendiri dia tahu gitu ya. Nah, maka nanti kalau kondisinya seperti itu dia bisa ngajuin permohonan jangan dipungut lah gitu ya, jangan dipungut karena nanti waktu diklaim di akhir itu nanti akibatnya akan lebih bayar. Ini saya nggak gede-gede banget kok omsetnya, udah nggak usah dipungut agar nanti bisa tidak perlu repot di belakang hari. Karena kalau SPTLB itu kan ada ketentuannya sendiri ya yang harus menjadi konsekuensi dari kantor pajak dan dari WP juga gitu ya. Nah, jadi untuk kasus seperti itu, peredaran usaha turun misalnya gitu ya, itu bisa dilakukan permohonan SKB agar tidak dipungut PPh pasal 22. Termasuk juga bisa dimohonkan adanya pengurangan angsuran PPh pasal 25. Tapi memang dasarnya apa ya, WP-nya harus ngajuin permohonan dan ada dokumen yang memastikan proyeksian dia gimana sih untuk akhir selama tahun ini sampai akhir tahun nanti seperti apa. Begitu ya, begitu dia sudah punya surat keterangan bebas pemungutan maka tidak akan dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Nah, untuk tarifnya sendiri adalah 1,5% dari harga pembelian. Maksudnya exclude PPN berarti dari jumlah pembayaran atas pembelian ya. Pembeliannya apa? Barang. Ya, belian barang. Oke, 1,5%. Untuk non NPWP dikenakan 100% lebih tinggi dan kemudian sifatnya tidak final ya untuk pemungutan PPh pasal 22. Dan juga Anda ingat ya, PPh 22 terutang dibulatkan ribuan penuh ke bawah. Dibulatkan ribuan penuh ke bawah. Oke, jadi Anda hitung dulu 1,5% kali harganya berapa ya, kemudian dari situ ketemu angkanya baru Anda bulatkan ribuan penuh ke bawah ya. Nah, ini untuk pemungutannya ya, pemungutannya seperti ini. Ada instansi pemerintah, ada yang dipungut, bisa OP bisa badan. Nah, dia bayar kan ya, dia beli barang kan dia ngasih uang, yang dipungut ya dia ngasih barang ya, bayar ya pakai uang. Nah, karena ini sifatnya pemungutan, maka ketika bayar harusnya dia bayar penuh, full. Nah, kemudian waktu dia dipungut, maka dia akan ngasih uang pajaknya PPh 22. Gitu ya. Nah, itu pemungutan. Nanti instansi pemerintah ini bikin SSP kan, nyetor ke kas negara. SSP-nya dibuat atas nama WP yang dipungut. Gitu ya, atas nama WP yang dipungut. Nah, sesuai dengan jumlah uang yang diterima tadi oleh instansi pemerintah yang disetor di SSP, terus SSP-nya diberikan kepada pihak yang dipungut. Ini akan menjadi bukti pungut. Inilah yang akan digunakan untuk klaim kredit pajak. Gitu ya. Nah, SSP-nya jadi atas nama yang dipungut diberikan kepada ini. Dia punya juga, dia punya salinannya ya, punya salinannya. Jadi instansi pemerintah itu bisa di akun SSE, surat setoran pajak elektronik, itu instansi pemerintah bisa membuatkan SSP atas nama orang lain ya, atas nama orang lain itu. Yang lain nggak bisa. Yang lain itu kayak misalnya saya ya, itu NPWP suami saya kalau mau setor pajak ya bisanya atas NPWP-nya dia sendiri, nggak bisa pakai NPWP orang lain. Karena waktu login awal kan kita pakai NPWP kita sendiri. Ketika kita mau bikin billing di SSP, yang bisa kita pakai ya saya store sendiri.
Tapi khusus instansi pemerintah karena kaitannya sebagai pemungut gitu ya, dia bisa membuat SSP atas nama orang lain. Ya, selain SSP atas nama dia sendiri, dia juga bisa membuatkan SSP atas nama orang lain. Kaitannya dengan PPh pasal 22. Nih ya, nanti akan digunakan sebagai bukti pungut. Kalau dia bikin atas namanya sendiri malah salah, karena kasihan nanti yang dipungut ini nggak bisa mengkreditkan. Gitu ya, tidak bisa mengkreditkan. Oke, nah jadi untuk instansi pemerintah dia akan melakukan pemungutan, kemudian dia akan memberikan SSP kepada pihak yang dipungut sebagai bukti pemungutan PPh pasal 22. Oke ya. Nah, ini mungkin contohnya seperti ini. Instansi pemerintah X ya melakukan pembelian alat tulis kantor secara tunai senilai 5 juta dari Tuan A. Tuan A tidak memiliki surat keterangan PPh menggunakan PP 23. Artinya apa? Dia tidak menggunakan PPh final. Maka nanti Anda harus melihat besarannya dan apa yang dibeli. Yang dibeli apa? ATK. Oh, ATK tidak termasuk yang dikecualikan. Kalau ATK tidak termasuk yang dikecualikan, kemudian Anda lihat besaran, karena kan dia punya perkecualian dari sisi jumlah ya. 2 juta angkanya. Oh, ini lebih dari 2 juta. Maka akan ada objek pemungutan PPh pasal 22. Jadi instansi X kepada Tuan A ngasih duit 5 juta, kan beli 5 juta, nggak punya suket ya, nggak punya suket 23, maka nanti akan ada objek PPh 22. Tarifnya berapa? 1,5% ya. Bu, nggak ada tulisannya dia punya NPWP atau enggak. Oke, kita pakai asumsi yang punya ya, pakai asumsi punya. Ada mau pakai asumsi nggak punya? Boleh, berarti nanti harus dikalikan 200% gitu ya. Nah, 1,5% kali 5 juta 75.000 ya. Jadi dia ngasih 5 juta, Tuan A nanti akan memberikan 75.000 kepada instansi pemerintah X sebagai bukti sebagai setoran PPh pasal 22. Tapi untuk kepraktisan biasanya yang disetor nanti jadinya adalah 4.925.000 gitu ya. Yang disetor 4.925.000 yang diberikan kepada Tuan A. Nah, 75.000 itu akan menjadi pelunasan PPh pasal 22 oleh Tuan A. Nah, instansi pemerintah X nanti akan membuat SSP atas nama Tuan A 75.000 sesuai besaran PPh pasal 22. Terus dengan SSP itu dia melakukan penyetoran ke kas negara. SSP ini diberikan kepada Tuan A sebagai bukti pungut. Itu ya, yang diberikan apa? ATK. Oke, jadi ada objek 22 1,5% kali 5.075.000. Ya, bagaimana kalau Tuan A punya suket? Kalau Tuan A punya suket, nanti PPh-nya adalah 0,5% kali 5 juta. Ya, 5 juta. Ini PPh 4 ayat 2. Ya, kalau punya suket. Kalau nggak punya suket ya 1,5%. Kalau nggak punya NPWP, asumsi Anda nggak punya NPWP ya di sini kali 200%. Oke, kalau di sini ini nggak mungkin ya, nggak mungkin. Karena yang punya suket pasti punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP nggak bisa ngurus suket, gitu ya. Nah, jadi kalaupun ya, kalau dia nggak tahu kalau WP yang punya NPWP ya pasti kenanya ke 1,5% karena pasti nggak punya suket, gitu ya. Jadi kalau punya suket ya 0,5% saja. Punya suket nggak punya NPWP tidak mungkin terjadi, Virguso ya. Nah, berikutnya nanti kita akan masuk dalam pemungut yang berikutnya yaitu BUMN atau badan usaha tertentu.